Sekarang mengenai kripto saham udah. Nah, sekarang aku mau nyenggol juga nih topik yang lagi panas-panasnya ya. Lagi panas-panasnya gitu ya, teman-teman pasti tahu juga ya. Ngikutin juga harusnya ya. Iya, oke. Iya. Jadi kita mulai aja nih topiknya ya. Nggak sabar nih. Waduh. Pendapat Kak Rika nih mengenai perang tarif ya antara betul. US sama Cina. Iya. Ini nih yang lagi panas-panasnya banget ya. lagi. Iya, betul. Nah, itu dan gimana sih kalau menurut Kak Rika itu dampaknya ke pasar modal sendiri? Oke, ini berkaitan sama perang tarif Amerika Serikat sama China gitu ya. Iya. Bener-bener panas banget ya ini ya, lagi isu yang bener-bener baru-baru ini gitu ya. Dan menurut aku ini sangat-sangat berdampak banget gitu nggak sih Mil buat pasar modal Indonesia kayak gitu kan ya. Dengan adanya kebijakan dari Amerika Serikat yang memberikan tarif yang menurut aku juga cukup tinggi ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Tinggi banget sampai Indonesia aja mencoba bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikat agar nantinya tidak dinaikkan gitu tarifnya, karena nanti pasti bakalan berdampak nih teman-teman buat perekonomian maupun buat khususnya pasar modal Indonesia pun pasti kena dampaknya gitu ya Mil ya. Nah, sesuai sama literatur yang aku baca juga nih teman-teman, dampaknya itu ternyata lumayan luas gitu Mil. Nah, ini sesuai yang aku baca itu aku rangkum jadi 3 nih teman-teman. Yang pertama itu terkait IHSG. Teman-teman juga pasti mengikuti kan ya pergerakan IHSG. Nah, kemarin tuh sempat waktu ada informasi terkait tarif dari Amerika Serikat sama China itu tadi, IHSG-nya sempat melemah gitu teman-teman. Nah, kalau nggak salah ya di tanggal 1 Februari 2025 IHSG-nya itu melemah di 1,93% kayak gitu teman-teman. Itu tuh kayaknya karena adanya informasi perang tarif Amerika Serikat sama China itu tadi teman-teman. Jadi berdampak banget ya bagi IHSG pasar modal Indonesia kayak gitu banget sih. Iya kan. Terus yang kedua itu tuh lebih ke nilai tukar rupiah teman-teman. Ternyata nilai tukar rupiahnya itu juga kena dampaknya Mil karena adanya perang tarif ini. Jadi nilai tukar rupiahnya itu juga melemah teman-teman. Di tanggal 28 April baru kemarin ini ternyata nilai tukar rupiah itu juga menurun sebesar 0,15% gitu, sebesar 26 poin kalau nggak salah, sekitar itu juga. Nah, itu kan juga berdampak juga kan ke nilai tukar rupiah. Nah, tadi IHSG juga melemah, nilai tukar rupiahnya juga melemah gitu kan ya, Mil. Terus selanjutnya itu tentunya karena ini tarif ini berkaitan sama ekspor gitu ya, Indonesia pun juga pasti melakukan ekspor juga kan ke China maupun ke Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan tarifnya dinaikin, tentunya juga bakalan berdampak di sektor ekspornya Indonesia sendiri gitu kan ya Mil ya. Nah, itu nanti juga bakalan menekan sektor ekspor Indonesia sendiri kalau misalkan tarifnya itu diberlakukan kayak gitu sih Mil. Kalau dari impact tarif Amerika Serikat sama China ke khususnya di pasar modal Indonesia sesuai dengan literatur yang aku baca gitu. Keren banget itu, lengkap banget Kak, mulai dari gitu IHSG, rupiah melemah. Betul, terus sektor dampak ekspornya ya itu sangat-sangat berpengaruh sih. Iya, apalagi US sama China itu merupakan negara yang mana ekonominya itu raksasa besar banget. Nah, kalau mereka berdua perang itu yang ketar-ketir seluruh dunia teman-teman. Apalagi Indonesia negara berkembang ini gitu ya teman-teman. Jadi pasti bakalan kena dampaknya gitu nggak sih? Berdampak banget sih pastinya. Iya gitu. Apalagi aku mau nambahin ya nih teman-teman, itu ada capital outflow yang mana investor asing tuh menarik modalnya dari Indonesia. Iya, makanya tadi nyebabin IHSG-nya melemah kayak gitu teman-teman. Iya, bener banget. Nah, itu tadi udah lengkap banget dijawab sama Kak Rika. Ternyata Kak Rika juga riset banget nih, ada literaturnya juga. Kebetulan kemarin tuh aku ngikutin juga kan ini ya, karena kita anak investasi, kita nggak ngikutin ini gitu kan ya. Harus itu penting banget karena kita kan investor juga kan. Iya, jangan kayak masa bodoh sama informasi-informasi terkini apalagi tentang perekonomian Indonesia gitu. Jadi kita harus update gitu ya teman-teman. Iya benar, jangan sampai ketinggalan berita atau apa. Karena kalau ketinggalan berita sedikit itu gimana ya Kak ya? Kalau kalian sebagai investor itu bakalan memengaruhi portofolio kalian. Jangan sampai portofolionya kebakaran. Itu teman-teman. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, ngomongin mengenai update berita atau apa nih mengenai investasi. Nah, ada saran nggak sih Kak Rika buat investor pemula gitu yang mulai terjun di dunia investasi? Oke, disclaimer lagi ya teman-teman. Sebenarnya aku juga investor pemula, newbie juga gitu ya bisa dibilang ya Mil. Cuma dari pengalaman aku yang masih sesingkat ini gitu ya, mungkin aku ngasih saran ya tadi ya lebih tepatnya. Saran bagi investor pemula
itu tuh lebih ke yang pertama, jangan takut buat terjun langsung buat investasi. Pokoknya itu kunci banget. Pokoknya jangan takut buat mulai terjun nyemplung ke investasi kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu sarannya adalah banyak-banyak riset ya teman-teman ya, apalagi teman-teman kalau misal udah investor gitu ya, udah jadi investor gitu, tentunya harus jangan sampai malas-malas buat riset gitu, karena kalau nggak riset nanti jadinya apa, jadinya asal beli gitu. Kalau asal beli nanti akhirnya apa, nanti yang rugi juga kita sendiri gitu kan ya. Jadi kita harus banyak-banyak riset terkait perusahaan yang nanti sahamnya akan kita beli kayak gitu tentunya. Nah tadi yang pertama kan jangan takut buat nyemplung, terus yang kedua itu adalah tadi apa, riset ya. Kita harus perbanyak riset terkait perusahaan yang sahamnya mau kita ambil tadi. Terus yang ketiga itu adalah mental sih teman-teman, lebih ke mental ya ini tuh sebenarnya. Apalagi teman-teman kemarin ada berita apa tadi Mil, trading halt ya. Nah itu kan IHSG bener-bener anjloknya ya. Nah itu kalau misal mentalnya mungkin nggak kuat gitu ya, kayak waduh ini kayak gimana nih, apa udah merah nih IHSG-nya gitu, apa aku jual aja deh sekarang gitu kan ya. Sebenarnya kan nggak selalu merah kan, maksudnya nantinya juga bakalan naik lagi, bakal hijau lagi kayak gitu kan ya. Lebih ke sabar aja gitu loh teman-teman. Terus mentalnya juga dikuatin, karena kalau nggak kuat mental nanti tiba-tiba langsung dijual semua gitu kan ya, kan sayang ya. Kali aja kalau ada peluang buat si perusahaan yang sahamnya dibeli tadi tuh growth kan ya rugi juga nggak sih kan. Bener. Gitu. Terus yang tadi aku juga udah sempat mention, harus sabar gitu ya teman-teman, karena bagi apalagi investor newbie ya itu tuh kayak mikir aduh kalau udah investasi nih pasti dapat keuntungan banyak nih gitu kan ya Mil. Padahal sebenarnya investasi itu tuh jangka panjang teman-teman, jadi dapatnya keuntungan itu tuh nggak kok instan gitu ya Mil ya. Jadi kayak bertahap teman-teman, jadi kita harus lebih sabar gitu. Mungkin itu sih ya saran buat investor newbie-nya. Ya intinya sabar sih. Iya, sabar, betul. Jangan panik. Jangan kalau panik. Misalkan anjlok dikit atau apa, udah tenang aja. Iya, tenang. Pokoknya tenang, kuncinya tenang sih ya. Iya, dan kalian juga apa ya? Sering-sering riset aja. Iya, betul. Ini anjlok tuh karena apa? Kalian teliti. Itu nanti bakalan ada kemungkinan buat hijau lagi atau enggak. Iya. Nah, yang paling penting uang panas uang dingin Kak. Oh iya, aku tadi belum sampai ini ya. Ini saran yang paling dasar banget ya. Pokoknya jangan gunain uang panas buat investasi. Itu kunci juga ya teman-teman. Selain jangan takut buat berinvestasi, ini juga penting kayak gitu ya Mil ya. Iya, untung diingetin ya teman-teman. Itu sebenarnya juga udah ada di kepala aku tadi, tapi nggak ini kan gitu. Tapi Kak ya, aku kayak kepikiran gimana kalau kita investasi dari uang panas. Yang mana uang panas tersebut kalau kita investasikan itu jadi uang dingin. Gini. Waduh, gimana nih uang panas diinvestasikan jadi uang dingin? Jadi ada perusahaan yang mau IPO. Oke. Misalnya ada perusahaan yang mau IPO. Oh iya, kemarin juga ada ya. Banyak kan akhir-akhir ini. Nah, perusahaan tersebut tuh bagus banget, penjamin emisinya juga bagus, laba, valuasinya bagus lah pokoknya. Nah kita tuh lagi nggak ada duit nih, tapi kita pengen banget nih ikut IPO itu, yang tadinya uang panas jadi uang dingin buat ikut IPO tersebut. Oh jadinya kayak gitu ya, jadi kayak awalnya tuh uang panas, terus jadinya karena apa tadi perusahaannya tuh baru, terus kayak bagus juga kan ya prospeknya ya jatuhnya ya. Terpaksa kita dinginkan gitu. Jadi terpaksa kita dinginkan. Aduh, sebenarnya apalagi kalau buat investor newbie gitu ya, aku sebenarnya tidak menyarankan buat itu. Cuma balik lagi sama profil resiko. Iya sih, kalau misalkan mereka tuh orangnya tipe yang apa ya, moderate ya berarti ya, moderate konservatif. Iya lebih ke moderate gitu. Nah kayak gitu ya oke aja gitu ya mungkin ya. Tapi kalau tipenya yang low risk, kebalik berarti ya. Kalau tipenya tadi yang high risk itu mungkin nggak apa-apa, gas aja ngasih uang panas, ya udahlah diinvestasiin gitu ya. Kan karena dia percaya kalau itu tuh bakal tumbuh uangnya. Nah iya, karena lagi-lagi karena mereka udah riset. Nah kuncinya ini sih sebenarnya ya. Kalau misalkan mereka emang udah riset di perusahaan itu, oh ini kayaknya prospeknya bagus nih kayak gitu. Nah walaupun uang panas nih, kayaknya mungkin bagi mereka juga udah jadi uang dingin aja gitu, karena mereka juga udah riset, terus mereka udah yakin nih prospeknya ke depan tuh bagus gitu sih. Terus sama tadi profil resikonya juga kayak gitu sih mungkin ya Mil ya. Oke, berarti menurut profil risiko masing-masing aja betul. Ya. Kalau misalkan orangnya itu adalah risk avoider atau penghindar risiko, pasti mereka bakalan mikir-mikir lagi ya, mikir dua kali sih masuk pasti, ke situ. Tapi kalau dia risk taker atau pengambil risiko kalau kayak gitu sih
gas-gas aja nggak sih? Gas sih, karena dia yakin uangku bakalan tumbuh kalau aku ikut IPO perusahaan ini. Tapi harus dibarengi dengan riset gitu. Iya, itu paling penting sih riset. Kalau percaya ya nggak apa-apa, uang panas jadi uang dingin. Iya, tapi kalau bagi kita yang kayak apa ya, resiko rendah, pengennya resiko rendah ini kayaknya nggak bisa deh, jangan gitu kataku mah. Pakai uang dingin aja gitu. Itu terus sih pembahasan. Iya. Cari amannya aja gitu ya. Cari aman. Gitu. Tergantung tujuan investasi kita juga. Nah, iya juga sih, tergantung tujuan investasi juga. Kayak jangka menengah kah, jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek gitu. Nah, itu kalau misalkan kita jangka panjang juga instrumen investasinya bakalan beda sama yang jangka pendek atau jangka menengah. Iya, kan beda-beda juga kan ya. Iya, beda. Jadi mungkin bisa cek profil resiko teman-teman masing-masing kayak gitu. Iya, itu bisa cek di website atau teman-teman biasanya kalau mau daftar sekuritas itu biasanya sekuritas perlu tahu profil risiko teman-teman kayak gimana gitu sebelum investasi. Betul. Iya. Topik selanjutnya nih Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih kesan dan pesan untuk KSMI kedepannya apa ya? Oke, kesan dan pesan gitu ya. Oke, untuk kesannya dulu nih. Kesannya nih aku ngerasa bersyukur banget ya udah join di KSM Investasi ini, karena aku bisa bertumbuh di sini, dapat pengalaman juga, dapat skill, dapat relasi yang mungkin dulu sebelum aku join di sini tuh nggak expect gitu bakalan dapat sebanyak ini gitu. Jadi kesannya sangat-sangat bersyukur gitu ya Mil, bisa join di KSM Investasi ini gitu. Nah, kalau buat pesannya untuk KSMI kedepannya, yang pasti semoga KSMI kedepannya tuh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi dari periode yang kemarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semoga KSM Investasi ini bisa jadi wadah pengembangan diri yang positif gitu buat para anggota-anggotanya gitu Mil. Terus yang ketiga, semoga KSM Investasi ini pokoknya jangan takut buat berinovasi gitu, lebih adaptif sama adanya perubahan kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir nih, pesan buat teman-teman yang masih aktif nih di KSM Investasi, pokoknya nikmati setiap proses kalian ngejalanin proker, kalian bareng-bareng sama teman-teman divisi, pokoknya nikmatin aja, karena nantinya kalau kalian emang udah nggak join, maksudnya udah jadi demisioner gitu ya dari KSMI, itu kalian bakalan kangen gitu masa-masa itu. Jadi pokoknya nikmatin aja setiap proses yang ada di KSM Investasi, entah itu berat kah, entah itu ngerasa kayak aduh kok berat banget ya prokernya kayak gini-gini, pokoknya nikmatin aja. Pokoknya nanti kalian bakalan ngangenin masa-masa itu gitulah gitu. Ini dari alumni nih, jadi ya udah ngerasain juga gitu kemarin. Udah ter-approve ya. Iya gitu Mil. Mungkin buat kesan-pesannya itu kali ya buat KSMI. Itu jadi wejangan buat kami juga ya Kak. Betul. Yang sekarang menjalani periode ini. Kalian juga harus semangat terus buat ngejalanin proker-prokernya gitu. Ya itu pasti sih. Iya, kan? Biar proker kita tuh oke semua lah. Lebih bagus lah dari kemarin. Ya gitu. bener. Harus banget lebih bagus dari kemarin. Ya harus ya guys ya. harus. Dan KSM ini betul harus adaptif juga kan, yang mana nggak boleh ketinggalan. Iya, jadi harus update juga kayak gitu-gitu, adaptif sama perkembangan gitu sih Mil. Mungkin terima kasih Kak Rika udah ngasih kesan pesan yang sangat wow banget buat jadi wajar. Makasih juga ini udah diundang, terima kasih banyak. Iya. Aku juga bersyukur nih bisa sharing bareng nih sama Kak Rika. Aku juga nggak nyangka bakalan collab sama Kak Rika ini di iCast. Iya, sama-sama pokoknya mah. Pertanyaan terakhir nih Kak Rika nih. Apa nih? Red seberapa pengaruhnya nih KSMI untuk Kak Rika dari 1 sampai 10? Nah, karena udah ada penjelasan aku juga di awal tadi aku bilang kayak udah nebak juga sih. Berekspek berapa kamu? Pokoknya karena tadi skill yang aku dapetin di KSMI juga bisa aku implementasiin di luar KSMI juga gitu ya. Tentunya kalau red dari 1 sampai 10, ini cuma 1 sampai 10 aja nih. Gak ada 100 gitu terbatas ya? Banget ya. Iya gak sih? Emang gak ada gitu sampai 100 gitu? 1 sampai 1 triliun deh. sangat banyak ya teman-teman. Pokoknya ya udah deh 1 sampai 10 ya, karena tadi emang pertanyaan begitu ya teman-teman ya. Dari 1 sampai 10 aku ngasih nilai 9,5 buat aku red apa tadi? Seberapa pengaruhnya KSMI buat kehidupan aku jatuhnya lebih tepatnya gitu. Berarti emang berpengaruh banget. Betul teman-teman, karena aku ngerasa berkembang di sini gitu. Iya, sama aku juga. Iya kan?
Mantap. Jadi teman-teman yang mau join di KSM bisa milih KSMI untuk opsinya. Gitu ya teman-teman. Iya. Mungkin aku balikin lagi ke host ya. Oke, thank you Kak Rika atas rating. Terus juga kita udah sharing-sharing banyak banget mengenai kita kenalan sama Kak Rika lebih dekat. Terus nanya juga pendapat atau perspektif Kak Rika mengenai isu-isu, mengenai saham lah, investasi kripto. Semoga banyak banget topik yang udah kita lalui. Iya, betul. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Iya, semoga juga yang kita udah sharing tadi itu bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman semuanya. Betul. Oke, terakhir nih teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube KSMI. Wajib teman-teman yang nonton harus subscribe gitu ya. Biar apa nih? Biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Betul gitu ya teman-teman, karena ini nanti bakalan ada update podcast yang lain gitu ya, dengan topik-topik yang mungkin bakalan lebih seru gitu. Iya, benar banget. Jadi harus banget subscribe teman-teman di YouTube KSMI ini. Betul. Nah, jangan lupa salam cuan. Oh iya, jangan lupa salam cuan teman-teman gitu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast iCast ini ya dari awal sampai terakhir ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya, insightful buat teman-teman semua gitu ya. Mungkin itu ya. Iya, oke, terima kasih banyak loh Kak Rika sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Iya, makasih juga untuk sharing-sharing. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih sama-sama guys. Hati-hati di jalan Kak. Iya, bye-bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya mungkin ya. Iya, betul banget. Gitu. Iya. Sekian dari aku, Kamila, dan juga narasumber kita. Aku Rika, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Nah, akhirnya thank you.